Terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Saya sangat kecewa, orang jilbaban itu hak, kalau dilarang oleh BPIP sesat. Pertama ya kaget lah, pihak keluarga pada nelpon kenapa kok buka hijab katanya gitu. Terus kalau berita tentang buka hijab tuh anak saya pernah curhat, nanti mah kalau tanggal 17 pas pengibaran lepas hijab mah katanya gitu. Saya sangat kecewa, orang jilbaban itu hak, kalau dilarang oleh BPIP sesat. Hari ini saya kritik keras BPIP. BPIP harus menjadi kekuatan yang menegakkan konstitusi. Apa itu keadilan? Semua memiliki hak yang sama di dalam berekspresi sesuai agama dan keyakinannya. Kok ada larangan jilbab dalam Paskibraka? Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan. Kalau ada atasan dan bawahan, kesukarelaan itu pasti tidak terjadi. Semua dihinggapi rasa ketakutan atas yang di bawah terhadap yang di atas. Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa. Oleh karena itu saya menghimbau dari tempat ini, mari kita tegak lurus dalam Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi. Seberbeda apapun kita dalam berpakaian, dalam berprinsip agama, dalam bertata sosial, kita harus tegak pada kebhinneka tunggal ikaan kita. Saya menuntut Kepala BPIPKI harus turun dan diganti atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan. Pertama ya kaget lah, pihak keluarga pada nelpon kenapa kok buka hijab katanya gitu. Terus kalau berita tentang buka hijab tuh anak saya pernah curhat, nanti mah kalau tanggal 17 pas pengibaran lepas hijab mah katanya gitu. Sejumlah pelajar putri yang tergabung sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 2024 terlihat tidak memakai hijab. Meskipun sehari-hari mereka menggunakan hijab, ada dugaan mereka dipaksa melepas hijab untuk bertugas sebagai Paskibraka. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, Yudian Wahyudi, menegaskan tidak ada pemaksaan melepas hijab kepada Paskibraka Putri. Yudian menyebut penampilan Paskibraka Putri yang terlihat tidak mengenakan hijab saat pengukuhan Paskibraka 2024 pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, dilakukan sukarela. Hal itu menyusul persyaratan sejak awal pendaftaran. Cak Imin meminta untuk segera memecat BPIP yang bertindak arogan, membatasi kebebasan dalam beragama. Ketua MUI juga ikut geram karena paksaan melepas hijab ini merupakan tindakan yang sesat. Iya, kita tanya-tanya juga, cuman katanya ya nggak tahu lah, itu keputusan dari pusat kali gitulah. Kita juga nggak ada informasi apa-apa. Oke, jadi pada saat anak ibu ini masih menjadi capaska di provinsi, pada saat diumumkan lolos, apakah sudah ada informasi dari BPIP mungkin terkait ini? Belum ada. Tidak ada ya Bu ya? Tidak ada. Baik, harapannya apa Bu ketika sudah seperti ini, apalagi masyarakat sudah banyak memberikan reaksi juga, dari keluarga bagaimana harapannya Bu? Ya, saya sih mudah-mudahan nanti pas hari H-nya tanggal 17 anak saya dapat melaksanakan
pengibaran bendera menggunakan hijab. Baik. Menggunakan Anak yang sudah baik dididik oleh orang tuanya, kemudian dengan busana menutup aurat, itu kan bagian dari tanda-tanda baik secara dohir, karena dia sudah taat terhadap ajaran agama, menjaga kehormatan diri. Disuruh buka pada saat mengibarkan bendera, itu kan nggak masuk akal. Gimana agama dibikin seragam pada saat pengibaran bendera, padahal kita sepakat kita ini kebinekaan. Itu menurut saya main-main dengan agama. Pernyataannya kepala BPIP nggak pantas gitu menjadi kepala BPIP untuk menyatakan seperti itu. Yang kedua, kalau menyatakan tidak memaksa, itu kan lisan. Artinya anak-anak kita yang berjilbab kan nggak bisa ikut merayakan kebanggaan kita mengibarkan pusaka itu. Artinya tidak memberi kesempatan yang sama kepada para pemeluk agama-agama yang hidup dan dijamin oleh pemerintah dan negara. Menurut saya ini tidak Pancasilais ya, berlawan dengan konstitusi. Artinya makin dijelaskan makin kacau. Saya meminta kepada Pak Gubernur Sumbar, jangan ditarik, tapi menuntut kepada pemerintah, saya minta kepada Pak Jokowi, jangan ditarik, tapi diberikan haknya mereka untuk menggunakan atribut keagamaan, untuk menggunakan itu. Di sini mengikuti undang-undang kok. Peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 itu menyebutkan tentang hak ya, di poin 4 itu tentang siput. Siput artinya penutup jilbab dalamnya yang warna hitam bagi wanita yang berjilbab. Cuman keputusan BPIP itu yang nomor 35 mensunat ini, yang 6 poin itu tentang tampang dan sikap itu menjadi 5 poin. Siput bagi perempuan yang berjilbab itu dihilangkan. Saya menuntut ini sebenarnya kepada BPIP yang telah mendistorsi ajaran. Saya pikir pantas kalau di sini Pak Presiden akan marah. Kenapa? Karena peraturannya yang di atasnya disunat oleh peraturan yang di bawahnya. Menurut saya ini adalah kejahatan secara peraturan. Kalau itu dengan sengaja, dan saya yakin ini sengaja. Kenapa? Karena tadi dalam press conference-nya menyatakan ini pada saat pengibaran saja yang tidak pakai jilbab. Ya Allah, ini pendidikan keagamaan loh. Orang menjalankan, coba kita bilang, coba selama ini Anda suruh buka aurat. Kalau bagi kita, anggaplah bahwa kita bagi laki-laki telanjang, perempuan telanjang buka aurat. Hanya pada saat begini saja depan orang banyak. Gak ada saat begitu di dalam Islam kalau dia ngerti. Saya nggak paham, Prof. Yudianto apakah ngerti ya? Atau saya yakin ngerti lah. Dia juga mantan rektor di UIN. Cobalah baca pada hati nuraninya kepada keagamaannya itu, Prof. Maka kalau ini kekeh begitu, saya minta ya bisa itu diganti saja kepala BPIP-nya. Bahkan bubarin aja BPIP kalau begini, hanya bikin ulah. Ya, harusnya membina secara keagamaan, norma keagamaan. BPIP Pancasila tidak ada pertentangan dengan agama. Ini kan mempertahankan Pancasila dengan agama. Tolong ini saya minta kepada para Pak Gubernur, jangan dicabut, tapi kita menuntut hak kita sebagai warga negara untuk menjalankan ajaran agama. Baik. Jadi